Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ninik Piliani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 antara lain, saya percaya bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga guru mendominasi pembelajaran atau kita sebut teaching center. Kemudian saya juga percaya bahwa pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Di sini saya lebih mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan tentang mentransfer ilmu saja atau pengajaran. Namun dalam pendidikan terdapat hal esensial lainnya, yaitu proses menuntun anak menjadi pribadi yang merdeka, yang tidak tergantung dengan orang lain, yang mampu berdiri di kaki sendiri. Hal yang saya percaya yang lain adalah guru tidak memahami karakter siswa yang beragam. Saya cenderung menyamaratakan anak dengan melakukan pembelajaran yang tidak memperhatikan adanya perbedaan anak. Dan saya masih percaya bahwa hukuman akan memberi efek jera pada siswa agar menjadi disiplin. Dalam pembelajaran pun saya sering menerapkan hukuman sebagai upaya saya dalam mendisiplinkan anak, khususnya terkait dengan pengumpulan tugas di mata pelajaran saya. Berikut adalah gambar kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada gambar yang atas menunjukkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan lebih didominasi oleh guru, dan bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dan untuk gambar yang di bawah adalah kondisi belajar anak yang berpusat pada ketercapaian materi dan KKM saja. Yang lebih saya utamakan di sini adalah tentang kognitifnya saja. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah pada diri saya antara lain, yaitu mengubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Anak bebas memilih sumber dari mana yang akan mereka gunakan untuk pembelajaran. Guru memiliki tugas adalah memfasilitasi, membimbing, dan menuntun apa dan mana yang baik dan mana yang tidak. Pembelajaran pun berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadikan anak lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka. Kemudian saya juga mulai berpikir bahwa ketercapaian materi dan KKM penting, namun bukan yang terpenting. Kemudian menghargai karakter peserta didik atau anak adalah hal yang penting. Anak terlahir berbeda.
setiap individu memiliki ciri khas masing-masing, keunikan masing-masing. Di sini bagaimana saya sebagai pamong harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian pemberian hukuman pun menurut pemikiran saya sekarang adalah bukan bagian dari pendidikan. Pemikiran tentang hukuman akan memberi efek jera sudah tidak saya yakini. Karena pada akhirnya hukuman ini hanya berdampak short time saja, namun tidak merubah pribadi anak yang sebenarnya. Tentunya dengan mempelajari modul 1.1 pun merubah perilaku saya. Antara lain adalah saya mulai mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa pun meningkat. Saya pun merubah hukuman dengan memberi teladan kepada siswa terkait kedisiplinan. Berikut adalah gambaran pembelajaran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran saya kemas agar menarik dan adanya pembelajaran berpusat pada anak agar anak turut berperan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang akan saya lakukan di kelas adalah 1. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar yang kita ketahui bersama bahwa merdeka belajar mengajarkan pada kita bagaimana pendidik mampu memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mereka mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang ketiga adalah tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapan di kelas. Kita dapat menerapkan pola asuh, asih, dan asah. Yang keempat, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam era digitalisasi seperti sekarang, di mana anak dituntut mampu bersaing secara global, namun anak tidak boleh lepas dari kodrat alam, yaitu berbudaya lokal. Kemudian saya pun akan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran agar siswa tidak tertekan dalam mengikuti pembelajaran saya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. 3. Pendidikan haruslah berpihak pada anak. Dan yang keempat, pentingnya pendidikan budi pekerti dalam menuntun anak. Pada akhirnya, saya sebagai seorang pendidik tak akan memaksakan anak harus seperti yang saya mau, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, dengan passion yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah membantu mereka menemukan passion mereka dan menuntun mereka dengan tulus, dengan ikhlas demi menjadikan mereka manusia yang merdeka, manusia yang mampu berdiri sendiri tanpa merampas kemerdekaan orang lain. Nasib bangsa ke depan ada di tangan anak didik kita saat ini. Marilah bersama kita tuntun mereka untuk membentuk bangsa yang beradab. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian.
salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.